Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita, salam sehat semua. Bertemu kembali kita dalam seri pembahasan tentang istirahat di dalam Kristus. Kita sudah masuk pelajaran yang keempat dengan judul Harga dari Istirahat Itu. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, mari kita masuk pada ayat yang melandasi pembahasan kita, yang diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, dosa sudah mengambil istirahat saya dan saudara. Dan untuk mendapatkannya kembali, kita harus membeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan pertobatan saya dan saudara. Kita akan bahas tentang pertobatan dari Daud sendiri, yang dalam hal ini kita boleh baca seutuhnya pengakuan dosanya di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Kita akan coba lihat satu persatu. Ada pelajaran penting yang boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Yang pertama yaitu menyembunyikan dosa. 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? 2 Samuel pasal 11 mencatat bahwa pada pergantian tahun biasanya raja harus pergi berperang, tetapi Daud tidak. Anda lihat, Daud seharusnya menjalankan tugas kenegaraannya. Kejatuhan Daud adalah konsekuensi dari serangkaian kesalahannya pada awalnya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Dia tidak memenuhi tugas tanggung jawabnya sebagai raja, dan kemudian dosa selanjutnya muncul. Dia pada akhirnya harus diperhadapkan dengan situasi yang kelihatannya baik. Ada keinginan timbul ketika dia melihat dari soto istananya ada seorang wanita cantik. Dan dosa inilah yang kemudian terus membawa dia kepada dosa-dosa yang lain. Akan mengakibatkan dosa-dosa dan dosa yang lain. Bahkan berusaha untuk menyembunyikan dosa akan mengakibatkan serangkaian dosa, dosa, dan dosa. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengakui dosa. Oh ternyata saudaraku, sekalipun Daud dia coba menyembunyikan dosa, tetapi dia juga adalah anak Tuhan yang mau mengakui dosanya. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Anda lihat, ternyata Allah kita adalah Allah yang pengasih. Setelah Nathan coba meyakinkan Daud dengan sebuah ilustrasi yang mengarah kepada perbuatan Daud, pada akhirnya Daud kena telak serangan daripada Nathan dengan cara yang halus, pada akhirnya boleh membawa Daud kepada pengakuan dosa. Dan luar biasanya pengakuannya kepada Nabi Nathan ialah, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Bisa saja Daud katakan, oh saya sudah berdosa terhadap Uria, berdosa terhadap Betseba, berdosa terhadap bangsanya. Tetapi tidak, dia datang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan tidak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita katakan seperti itu. Tapi Tuhan bereaksi terhadap dosa nyata Daud dengan mengirim Nabi Nathan. Dan Nathan menggunakan sebuah perumpamaan untuk menyentuh hati nurani Daud. Dan Daud, dia tahu akan keadilan karena dia berpengalaman sebagai seorang gembala. Saudaraku, pertobatan Daud
melampaui perasaan bersalah atas dosanya terhadap Uria dan Betseba. Ia mengerti bahwa ia telah berdosa terhadap Allah. Dosa-dosa kita, saudaraku, pada akhirnya sebenarnya menyakiti hati Allah. Ketika kita bersalah terhadap sesama, itu bukan hanya sekedar menyakiti hatinya, tapi kita sedang menancapkan paku-paku lain ke tiang kasar di kayu salib. Itu adalah dosa yang menyakiti hati Allah. Berkat pengorbanan Yesus, saudaraku, ada tanggapan langsung terhadap pertobatan sejati, yaitu Tuhan akan menjauhkan dosa-dosa kita. Seperti halnya Daud. Ketika Daud mengaku, Tuhan menjauhkan dosa-dosanya. 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, poin penting yang perlu saudara tanggapi saat ini ialah pengakuanmu, pertobatanmu yang sungguh-sungguh kepada Allah yang engkau sudah sakiti. Saudaraku, akibat daripada dosa tetap harus menjadi bagian orang berdosa itu. Orang berdosa sudah datang mengakui dosanya, tetapi kita harus ingat bahwa akibat daripada dosa itu harus ditanggung oleh orang berdosa itu. Jangan kita berpikir, saya kan sudah mengakui dosa saya. Akibat, efek daripada dosa itu harus menjadi bagian dari orang berdosa itu. Jadi saudaraku, ketika kita berdosa, ketika kita mengaku dosa kita, ya, Yesus mengampuni dosa kita. Tetapi akibat daripada dosa, efek daripada dosa, itu harus menjadi bagian umat manusia. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Daud segera diampuni, tetapi Tuhan tidak mencegah akibat daripada dosa Daud. Seperti saya katakan tadi, benar, Tuhan sudah mengampuni dosa Daud, mengampuni dosa saya dan saudara, tetapi akibatnya harus menjadi bagiannya. Daud menghukum dirinya sendiri dengan kehilangan 4 putranya. Putra pertamanya Betseba, Amnon, Absalom, dan bahkan Adonia. Namun, pertobatan juga memang memiliki konsekuensi. Daud mendapatkan kembali, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Mazmur 51 ayat yang 12. Tuhan mengampuni seorang pesina. Tuhan mengampuni seorang manipulator dan seorang pembunuh. Bukankah Dia juga mau mengampuni saya dan saudara? Anugerah Tuhan begitu besar sehingga Dia selalu mau mengampuni saya dan saudara. Tidak peduli seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita mau datang di kaki salibnya, mengaku dosa-dosa kita, Dia akan ampuni kita. Namun ingat, akibat dari dosa, konsekuensi daripada dosa, itu harus kita jalani. Kita mungkin harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, efek daripada dosa itu. Poin selanjutnya itu hati yang baru. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Daud meminta Tuhan untuk menghapus dosa-dosanya, untuk menyucikannya, dan untuk mengubah pikiran dan perasaannya. Dia tidak ingin mengandalkan dirinya sendiri, saudaraku. Kita juga demikian. Kita dapat memiliki keselamatan, memiliki sukacita dan kebahagiaan sejati dengan mengandalkan Tuhan saja, mengakui dosa-dosa kita, datang di kaki salibnya, dan kemudian kita mengakui semua kelemahan dan keterbatasan kita. Dalam hal ini, saudaraku, hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati kita. Dia menuntun kita kepada pengudusan dan membuat kita baru, menguatkan kita, dan kita mampu melawan pencobaan-pencobaan selanjutnya yang akan datang menimpa saya dan saudara. Dia rindu memberikan istirahat kepada kita. Karena itu, kita akan mendapatkan hati yang baru. Kemudian, perkataan yang baru. Mazmur 51 ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud malu akan dosanya, saudaraku.
Dia tidak melupakan noda dalam catatannya. Namun ada sesuatu yang lebih besar dari rasa malu, yaitu pengampunan. Dia tidak dapat tinggal diam. Dia harus memperingatkan orang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan mereka harus tahu bahwa Allah bersedia mengampuni mereka jika mereka terus berbuat dosa. Oh saudaraku, kita tidak dapat merahasiakan berita penting ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah, Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudaraku, ketika saudara diampuni, ketika saudara merasakan bahwa ada zaman Tuhan di dalam diri saya menjadikan saya baru, maka ini harus dikumandangkan. Ini harus disuarakan dengan lantang sehingga orang-orang lain, orang-orang yang berdosa boleh mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa mau mengampuni dosa-dosa saya dan saudara. Di dalam buku Thought from the Mount of Blessing, chapter 5, halaman 114, pena inspirasi berkata, pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Jadi dikeluarkan dosa-dosa kita. Dan itu adalah luapan kasih yang menebus dan yang akan mengubahkan hati saya dan saudara. Oh, luar biasa apa yang dibuat oleh Allah. Bukannya sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tapi Dia akan menjauhkan, bahkan Dia akan membuang sampai ke tubir-tubir laut. Dia akan mengubah hati saya dan saudara. Akankah saya dan saudara akan datang di kaki salibnya setiap saat, daily die, setiap hari kita mati, mengakui dosa kita, dan akan ada perubahan hati. Hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita lakukan saat ini. Terimalah tantangan ini, dan saudara akan menjadi umat-umat Tuhan yang berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal sungguh nyata di tengah-tengah kami. Sekalipun kami berdosa, tapi Engkau mau ampuni kami. Kami mau datang terus di bawah kaki salib-Mu, mau mengakui semua kesalahan dan dosa kami. Bapa, kami mungkin menyakiti hati sesama kami, hati orang-orang yang dekat dengan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan keluarga-keluarga dekat kami. Tolong mampukan kami untuk datang mengakui semuanya itu. Kami mengakui hanya di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkaulah yang akan perbaharui batin kami, hati kami menjadi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tolonglah kami agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, yang selalu mau datang mengakui semua kesalahan dan dosa kami. Tolonglah kami yang lemah ini, jadikan kami baharu Tuhan. Ini doa dan permohonan hamba-Mu, memohon berkat-Mu untuk semua anak-anak Tuhan. Biarlah ada kekuatan yang baru yang akan diperoleh, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan situasi yang menakutkan yang ada di sekitar kami. Namun ketika kami datang di kaki salib-Mu, ada kekuatan baru yang akan kami peroleh di dalam Yesus. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami sekarang sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.